Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama beberapa motor dan mobil kesayangan saya. Ada si Brunom, ada si Biru, ada si Pupi. Nah, kali ini kita akan membuat sesuatu yang berbeda, bukan review, bukan tutorial, tapi saya mau dongeng. Nah, saya mau dongeng, kira-kira dongeng apa? Oleh karena itu saksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saya dan agar saya lebih semangat membuat video. Oke, mari kita ikuti vlog selengkapnya. Nah, itu dia, sesuai dengan cuplikannya, kita mau membahas tentang semua yang ada dalam channel ini, karena kita akan membahas perjalanan saya dari awal dulu ngevlog pertama kali sampai sekarang. Dan saya hari ini sangat berbahagia karena apa? Karena kemarin tanggal 22 Oktober saya pertama kali gajian, dan hari ini hari Sabtu ya, saya buat insya Allah nanti akan upload minggunya. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada semua teman-teman, saudara, kawan-kawan, siswa, murid saya, dan semuanya yang bersedia untuk subscribe, like, komen video-video saya sehingga saya sampai pada tahap ini. Nah, oke, jadi saya nanti mau membahas tentang perjalanan ber-YouTube ya. Buat kalian yang ingin ber-YouTube, silahkan saksikan video ini sampai akhir karena insya Allah akan bermanfaat ya. Tapi sebelumnya tentu saja tidak semua kenal dengan saya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu saja. Nama saya itu Aji IS. Aji IS itu memang nama asli saya ya. IS itu kepanjangannya Aji Iman Santoso, begitu ya. Nah, saya ini berada di daerah, tentu saja karena Abi kalian sudah tahu ya, dari Jogja, tepatnya di daerah Sleman, Godean. Nah, kalau kalian ada yang sekitar Godean, nah tetangga kita ya. Oke, adapun saya, walaupun kayaknya kecil seperti ini, saya sudah beristri dan beranak ya. Anak saya 2,5 tahun sekarang ya. Nah, sedangkan pekerjaan saya itu bukan youtuber itu cuman hobi ya. Pekerjaan saya itu adalah ya, saya seorang abdi negara, saya seorang guru di daerah Kulon Progo. Nah, adapun hobi saya yaitu satu bermusik, yang kedua yaitu otomotif yang mengantarkan saya di dunia per-YouTubean ini. Nah, hobi otomotif saya itu berawal dari kecil ya, sejak kelas 5 SD dulu sering ikut kakak saya bengkel Suzuki Bravo yang sering RC Bravo itu loh, yang sering tampil di YouTube saya itu punya bapak saya. Saya dulu sering bengkel motor itu bersama kakak saya. Nah, sebelumnya saya mau mengutarakan latar belakang saya kenapa saya jadi YouTuber ya. Ya, jadi awalnya itu dari hobi. Jadi saya sudah punya Ford Laser itu sejak tahun 2016-15 ya, lupa saya. Warnanya hitam, bukan Brunom ini. Nah, kemudian saya waktu itu tahun 2017 itu alhamdulillah punya modal sedikit dan saya punya hobi otomotif. Saya berusaha untuk menyalurkan hobi saya yaitu dengan cara berdagang mobil ya, dengan dana seadanya. Waktu itu saya pernah mendapat dagangan Grid Corolla, Kijang Grand Extra, Baleno, Karimun, dan lain-lain. Nah, dari situ saya seneng ya, bisa gonta-ganti mobil, banyak pengalaman. Dan saya itu waktu itu sering melihat YouTube ya, ada YouTube-nya Ridwan Hanif, Om Mobi, ada Fitra Eri, Mas Wahid, Garasi Drift. Nah, sampai saya punya kaosnya Garasi Drift ini ya. Nah, dari situ saya muncul ide, nah saya kan gonta-ganti mobil, alangkah bermanfaatnya selain saya dapat untung dari jualan, alangkah bermanfaatnya jika saya membagikan pengalaman selama saya punya mobil ini. Walaupun tidak lama ya, dagangan paling sebulan, itu saya bisa membagikan pengalaman, di review lah seperti itu, atau owning experience, kelebihan dan kekurangannya. Itu awal mulanya saya ingin membuat YouTube, jadi hanya untuk dokumentasi dagangan saya saja itu ya sebenarnya. Tapi ya karena waktu itu masih awal-awal pandemi ya, waktu itu awal pandemi, saya punya dagangan yang terakhir yaitu Karimun. Kalau kalian tahu video pertama saya Karimun, nah itulah pertama kali saya sempat memvideokan dagangan saya, dan itu adalah dagangan terakhir saya karena setelah itu dananya terpakai, dan waktu itu COVID juga agak susah untuk
berjualan karena belum kondusif. Nah, adapun video Karimin itu saya buat yaitu tanggal 12 April 2020 ya. Waktu itu awal pandemi, masih pada takut semua itu ya, sehingga perdagangan mobil menurun. Kemudian ya itu tadi, modal terpakai, sedangkan saya sebagai guru waktu luangnya banyak sekali, BDR di rumah ya. Sehingga saya muncul ide untuk membuat video itu. Nah, tapi setelah Karimun laku bulan April itu juga, lupa saya. Nah, itu saya itu terus bingung lah, saya mau ngapain ya, sudah terlanjur memulai video YouTube tapi kok malah dagangannya nggak jalan. Itu saya bingung. Nah, akhirnya saya ya wes lah, saya kan juga seneng otak-atik mobil motor dari dulu, saya sudah punya Shogun dari dulu, sudah saya modif-modif, Ford Laser juga sering saya otak-atik. Ya udah, saya memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu Ford Laser saya, si Brunom itu, kemudian ada si biru Shogun saya, kemudian ada si Thunder dulu ya, itu Pupi belum ada. Nah, saya videokanlah pelan-pelan, saya upload sebisa mungkin seperti itu. Nah, sebelum saya memulai YouTube itu, saya masih ingat waktu itu saya beli HP Redmi 8 dengan harapan itu memang buat YouTube ya. Saya niat untuk membuat video di YouTube. Nah, saya buat HP Redmi 8 itu, saya ngerekam di situ, ngeditnya di situ. Nah, pertama saya masih bingung pakai aplikasi apa, pakai Viva Video dan sebagainya. Dan akhirnya sampai sekarang pakai KineMaster dan masih pakai HP. Nah, karena saya belum tahu HP dulu ya, Redmi 8 itu tidak ada stabilizernya, akhirnya saya beli HP lagi. Nah, saya tukar tambah, akhirnya saya beli HP ini. Yang ini adalah HP Redmi Note 7, HP lama sebenarnya ya, saya beli bekas, harganya 1,7 kalau nggak salah itu ya. Nah, saya pilih ini karena sudah ada AIS nya, ada stabilizernya elektriknya. Nah, setelah itu saya perlahan-lahan upgrade sedikit-sedikit ya. Nah, upgrade saya lakukan pada hal-hal yang murah ya, seperti ini. Ini mic pertama saya yang saya beli sampai sekarang masih saya pakai. Ini 10.000 harganya ya. Kemudian beli splitter untuk menyalurkan mic ke HP. Kemudian saya beli tripod yang saya pakai ini, tripod 50.000. Kemudian yang agak mahal saya beli gimbal. Kalau kalian ada videonya juga, itu gimbal pertama saya beli Bricabi Steady, harganya 550 kalau nggak salah. Kemudian yang sampai sekarang saya beli bekas juga, itu bekas semua ya. Moza Minimi beli 600.000 dulu, waktu itu bekas ya belinya. Kemudian saya membuat video rutin 1 minggu sekali ya, bergantian ya, dari Ford, nanti setelah Ford ganti ke vlog Shogun, setelah vlog Shogun nanti ganti ke vlog Thunder, kemudian vlog Thunder ganti ke review kalau ada sesuatu yang review, baik ke review motor maupun review mobil yang sudah saya ketahui. Tapi memang sebelum review itu biasanya saya belajar ya, karena kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang salah karena itu akan berakibat fatal. Nah, begitu saya lakukan terus menerus sehingga subscriber meningkat sedikit-sedikit, setiap bulan tambah 30 subscriber, udah seneng sekali ya. Awalnya itu saya kalau nggak salah 6 subscriber ya awalnya itu. Kemudian jam tayang juga naik sampai pencapaian pertama yang paling saya kenang yaitu adalah 100 subscriber pertama. Itu sangat saya kenang dan saya screenshot seperti ini. Setelah pencapaian 100 subscriber yang sangat membahagiakan bagi saya, itu yang fenomenal bagi saya itu, nah itu semakin semangat ya. Saya hampir setiap minggu itu upload ya, kadang 2 minggu, seminggu sekali itu upload, dan semakin berkembang dan saya itu merasa tertantang ya untuk menaklukkan 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya mengharapkan sesuatu dari YouTube itu tidak terlalu ya, pokoknya itu bonus saja, tapi saya tertantang agar bisa menaklukkan batas untuk monetisasi yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu saya sangat tertantang ya. Selain untuk memberi kemanfaatan untuk semua orang yang menonton, ya saya juga tertantang untuk menuju ke sana, sehingga saya upload video dan share video saya itu sampai kemana-mana ya. Saya share di grup WhatsApp, di grup-grup Facebook terutama ya, kemudian ada di di status WhatsApp dan sebagainya ya. Pokoknya saya share di mana yang kira-kira relevan dengan video saya.
Nah kemudian perkembangan channel saya semakin baik, subscribernya meningkat lebih baik, lebih banyak, kemudian jam tayangnya lebih banyak. Nah ternyata fenomena yang ada di channel saya itu jam tayangnya lebih banyak daripada subscribernya, sehingga pada tanggal 22 November 2020 itu saya sudah mencapai 4000 jam tayang, yaitu dengan waktu dari awal tadi 12 April ya, 12 April apa ya, pokoknya waktunya 7 bulan, sedangkan subscriber saya itu masih 500-an, 545. Nah jadi lebih cepat jam tayangnya. Jadi setelah jam tayang terisi, saya fokusnya tidak ke jam tayang lagi, saya fokusnya ke subscriber. Saya meminta kemana-mana, yaitu sampai semua kontak yang ada di WhatsApp saya itu yang kira-kira mau subscribe saya kirimi linknya, kemudian di grup-grup Facebook, WA, semuanya lah, di grup-grup. Nah pokoknya yang bisa saya masuki, saya minta untuk subscribe bagi yang mau, tapi tetap aja lama ya itu ya. Akhirnya alami perlahan-lahan, sehingga sebulan itu bisa nambah 100 subscriber kadang lebih, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Februari 2021 itu saya tembus 1000 subscriber, dan jam tayangnya itu udah banyak ya, sekitar sudah 7000, hampir 2 kali lipat daripada batas 4000-nya itu. Nah dengan waktu berapa? Dengan waktu 10 bulan. Nah yang jam tayangnya 7 bulan, yang subscribernya 1000 itu selama 10 bulan. Nah setelah mencapai ambang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nah itu harus melakukan pengajuan monetisasi. Nah ini langkahnya agak rumit, tapi sebenarnya kalian ikuti saja bisa, tapi saya bacakan. Sorry ini maaf baca ya, karena bakal tidak hafal saya. Yaitu membaca persyaratan itu saya mulai tanggal 18 apa ini ya, 18 awalnya, tanggal 18 itu saya mulai, kemudian bikin akun Google AdSense itu butuh waktu 2 hari. Itu waktu pandemi masih gencar-gencarnya dulu ya. Kemudian peninjauan channel itu 3 hari. Nah kemudian setelah peninjauan channel itu kemudian sudah mulai masuk iklan ya, walaupun AdSense-nya juga belum beres ya. Nah kemudian saya melakukan verifikasi pembayaran di AdSense, yaitu verifikasinya itu ada nanti masukin KTP, data-datanya. Nah itu waktu itu akhir September, akhir apa ya lupa saya, itu pokoknya akhir September kalau nggak salah, kok September ya, akhir Maret apa ya, itu saya sudah ada penghasilan pertama, yaitu 41.000 kalau nggak salah ya, nanti di sini saya tampilkan ya. Nah kemudian setelah verifikasi itu 12 jam selesai. Kemudian waktu itu ada bukan isu sih, memang ada itu kebijakan dari Google AdSense yang kalau Anda mendapatkan penonton dari Amerika itu akan mendapatkan pajak yang lebih banyak. Nah itu kita ngisi semua itu tentang perpajakan itu, ngisi NPWP juga, sehingga selesai. Nah selesai itu sebenarnya ngaruhnya dikit sih, nggak begitu, nggak seserem yang dibilangin teman-teman ya, katanya 30%, nggak juga. Nah kemudian pada tanggal 23 Maret, nah 23, jadi tadi bulannya Maret ya, 18 sampai 23 Maret berarti 5 hari itu verifikasi awal sudah selesai. Kemudian PIN dikirim. Nah, PIN itu loh, PIN yang ada kertasnya dikirim via pos itu mulai dikirim. Itu estimasinya 3 minggu. Nah pada 9 April berarti sekitar berapa itu, 23 Maret ke 9 April itu ya 2 minggu itu saya sudah bisa masukkan metode pembayaran. Di sini kalian bisa menambahkan nomor rekeningnya dan lain-lainnya, dan nanti ada verifikasinya, kalian dikirimi saldo ke rekening yang kalian isikan tadi sebanyak ratusan rupiah lah, entah berapa saya juga lupa, 700-an atau 900-an rupiah yang unik angkanya, dan itu angka saldonya itu yang ditransfer sebagai kode verifikasi di AdSense-nya. Nah waktu itu tanggal 15 April 2021, waktu bulan puasa yaitu Ramadan, itu PIN Google-nya datang. Nah itu senang sekali ya, dapat selembar kertas kecil itu rasanya senang banget dari, kalau nggak salah tulisannya dari Malaysia ya, Asia, Google AdSense Asia gitu, lupa saya. Seperti ini gambarnya, nanti saya tunjukkan. Nah setelah itu kita buka
apa itu, dibuka pinnya seperti pin ATM seperti itu ya. Pertama kali dapat pin ATM dibuka, kemudian kita masukkan verifikasi, kemudian setelah terverifikasi nanti ada pemberitahuannya. Tinggal setelah itu kita nunggu ambang pencairannya itu 1.300.000. Jadi nunggu saldo di AdSense kalian itu 1.300.000 baru bisa cair ke rekening kalian. Nah itu ya tergantung channel kalian ya. Kadang ada yang ramai, ada yang sepi. Terus saya mendapatkan apa itu, pendapatan pertama saya itu 41.000, kemudian bulan kedua itu 100, lupalah saya tampilkan 150, kemudian 180, 200, 250, bahkan sampai 300. Tapi setelah itu turun drastis sampai 150.000 per bulan. Nggak tahu kenapa. Ya jadi ya kira-kira segitulah. Kira-kira banyak tidak? Ya kalau punya saya ya nggak banyak, tapi ya alhamdulillah itu cuman bonus. Intinya saya mau menyampaikan informasi, semoga bermanfaat untuk yang menonton. Nah intinya itu naik turun dan sesuai channel kalian. Banyak yang menonton atau tidak, banyak yang nge-like sih nggak begitu ya, banyak yang nonton atau tidak. Terus durasi nontonnya juga berpengaruh. Kemudian apa itu, penghasilan kalian, misalnya bulan apa ini bulan Oktober ya. Bulan Oktober ini besok akan dihitung sampai akhir Oktober dan masuk ke AdSense-nya itu sekitar tanggal pertengahan ya, minggu kedua kira-kira ya kira-kira tanggal 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sekitar 17-an itu akan masuk ke AdSense kalian. Nah itu setiap bulan seperti itu, nanti bertambah sampai memenuhi ambang 1.300.000 itu. Nah waktu itu Agustus ya, pendapatan Agustus, berarti masuknya di bulan September itu baru masuk 1.276.423, kurang 25.000 dari ambang. Padahal si Bruno ini sudah minta ganti aki ya akhirnya mati itu akinya. Akhirnya ya pakai celengan saya, tapi ya nggak apa-apa, akhirnya sekarang bisa dijoli, bisa diganti gitu ya. Nah itulah ya sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan kita ketika butuh gitu ya. Nah akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, the moment of truth. Penghasilan September turun, sehingga saldo saya di bulan waktu itu bulan Oktober tanggal 8. Nah agak awal, biasanya tanggal 10-11an baru masuk ke AdSense. Ini tanggal 8 sudah masuk ke AdSense, yaitu sudah memenuhi ambang batas 1,3 juta, yaitu 1.459.111 sampai detail seperti itu. Nah itu tapi belum masuk rekening ya. Nah, saya tunggu saya tanya saudara saya yang sudah duluan biasa cair itu tanggal berapa sih biasanya. Itu biasanya tanggal 20-an. Ya wes saya tunggu, akhirnya bener juga tanggal 21 Oktober, tepatnya hari Jumat kemarin, Kamis itu ya. Nah itu mulai ada proses, ada potongan pajak Amerika tadi ya, tapi saya cuman kena dikit, kena 2.368 rupiah, 2.000 saja. Kemudian proses pembayaran ke rekening itu sudah ada prosesnya dari 21 itu berarti Kamis, tapi malam banget. Kemudian paginya 22 Oktober itu dapat pemberitahuan di mana itu, di email, ada semacam seperti tabel gitu ya, ada bukti pembayaran. Akhirnya masuk ke rekening Jumat tanggal berapa tadi, berarti 22 ya kemarin, jam 9. Nah itu baru cair segitu. Jadi penghasilannya itu kalau saya ya nggak banyak, karena subscriber saya baru 2.400-an, dan ini ya subscriber saya segitu tadi. Kemudian apa itu, jam tayangnya saya itu rata-rata sebulan 1,7 ribu jam tayang, kemudian penayangannya kira-kira 23,8 ribu. Subscribernya setiap bulan nambahnya 170 subscriber setiap bulan rata-rata. Penghasilannya ya cuman sekitar 170 sampai 200-an saja, kira-kira segitu ya. Jadi itu saya raih dari awal nge-YouTube tanggal berapa tadi lupa saya, 12 April, sehingga cair itu butuh waktu 18 bulan kawan-kawan, 1,5 tahun, lama. Jadi kalau kalian bukan seorang yang gigih dan kalian hanya mementingkan duit, ya
biasanya kalian akan mutung, akan patah semangat di tengah jalan, karena mengawali YouTube itu memang sangat sulit, harus dengan tekad, harus dengan niat yang baik. Karena ya niat saya awalnya cuma buat dokumentasi, dan ya akhirnya ya wis lah, daripada nggak ada konten, saya bikin konten yang sebisa saya, yang semoga bermanfaat untuk kalian penonton yang menonton begitu. Untuk penghasilan itu hanya bonus. Ya sekarang sudah dari situ dikit-dikit bisa membantu untuk ganti hatinya dia, dan nanti sedikit-sedikit untuk membantu bikin konten lagi, sehingga manfaatnya nanti kembali ke penonton semua, ya tentu saja ke saya, karena yang pakai mobil kan saya ya, tapi paling tidak informasinya nanti bisa kembali ke kawan-kawan semua. Nah kira-kira demikian saja gambarannya ya. Jadi kalian masih mau nggak nyoba untuk menjadi YouTuber, terutama otomotif? Kalau otomotif itu memang segmented ya, penontonnya sedikit. Berbeda kalau kalian hanya konten-konten yang barbar, itu biasanya banyak sekali penontonnya, tapi saya nggak mau seperti itu ya, ngapain, nggak bermanfaat. Nah pokoknya intinya saya membuat YouTube itu agar bermanfaat untuk kita semua, perkara itu hasil itu hanya bonus begitu ya. Nah demikian saja vlog kali ini, yang ya jelas nggak jelas seperti ini ya, agak panjang mungkin durasinya, mohon maaf, karena memang harus rinci saya membuatnya segini itu, dan data ini saya kumpulkan selama 1,5 tahun, saya simpan untuk kalian agar kalian tahu perjalanan YouTube itu seperti apa. Nah demikian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka video saya baik tentang otomotif atau yang lainnya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saya dan agar saya lebih semangat membuat video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Haji Es. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.